Good morning, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Duet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi, setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Sudah hari Jumat lagi semuanya. Gimana kabarnya seminggu ini? Apakah baik-baik saja? Sudah siap buat weekend? Teman-teman? Sudah siap buat weekend? Halu. Iya, saya halu, betul. Bilang udah hari Jumat padahal masih hari Rabu. Jam 7 tepat. Welcome. Jangan lupa untuk tap-tap layarnya, silahkan langsung di tap-tap saja. Kemudian jangan lupa juga untuk daftar, bukan daftar tapi tap hati orange, join my fan club ya. 806 sekarang baru. Mudah-mudahan hari ini bisa bertambah menjadi 1000 orang. Mungkin nggak tuh? Tap ya, silakan di tap-tap yang hati orange-nya. 807, 808. Coba langsung di tap-tap 809, 810, 11, 12, 13. Ayo, silakan di tap-tap hati orange-nya, join my fan club. Jangan lupa juga untuk kebut sekarang aja, tap-tap untuk layarnya, likes-nya, supaya nanti nggak ngebut ketika sudah masuk ke jam 7 pagi. Itu teman-teman semua ya. Good morning. Kalau ada kucing di ladang, Kucing di bolehlah ladang. kita menumpang mandi. Emang gitu? Nggak gitu lagunya. Hari ini dibawa ke depan ya, biar ada mumbul ya, dibawa ke depan rambut ya. Karena nanti mau acara. Oh, ini Mbak Ani bookingnya sekali buat dua hari ya. Iya, benar. Nggak kedengeran. Lo pakai noise cancelling, lo mau bunyi apa juga di luar dari omongan lo nggak kedengeran di gua. Jadi, aku tuh dapat kiriman brownies dari geng duet di Surabaya. Okay. It comes with a letter. Oh, ada suratnya. Oke, silakan. Dear Kak Dave, to my favorite breakfast. Oh, Kenalin, aku Joyce, geng duet dari Surabaya. Pertama kali Hai banget Joyce. aku sampai nulis surat ini dan kirim barang gini ke idola aku, WKWK. Oh, Intinya, dengan surat dan brownies ini aku mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya buat kehadiran Kak Dave dan Iwet tiap pagi di TikTok aku. You guys might not know, waktu awal-awal duet ada, itu adalah salah satu depresi terberat. Malam-malam berasa terlalu panjang. Hari terasa sepi banget. Jangan ditanya lagi pengen ngapain hari ini. Karena apapun yang aku usahakan sepertinya tidak membawa hasil. Then you guys come. After I repeat few more episode of YOLO Podcast to accompany my day, you guys come. Obrolan berat, ringan, candaannya mengingatkan aku ke masa kecil ketika nonton TV nggak mikir apa-apa. That feeling ternyata memberikan healing. Bagus ya, that feeling ternyata memberikan healing. Dan dari hari ke hari, perlahan-lahan, malamku nggak sepanjang itu. Hariku nggak sesepi itu. Karena aku tahu, besok pagi, aku mau dengerin siaran duet yang sudah pasti jadi mood dan spirit boosterku. Thank you so much, sudah jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan dalam hidupku. Now, I am a lot better. God bless me with such a process. Tentu nggak enak, but I know I'm learning a lot. Jadi semoga brownies ini bisa jadi mood booster yang aku bisa kembalikan ke Kak Dave and makes your day a little bit lighter, brighter, and sweeter. Love sekebon dari Surabaya. Joyce. Joyce, padahal kan yang siaran 2 orang. Nanti browniesnya aku bawa pada saat kita meeting besok. Besok apa Nggak Kamis? usah. Nggak apa-apa, nggak usah. It's okay. Kita bagi-bagi.
Ya, Nggak usah, sayangnya. nggak apa-apa. Nggak Jangan. usah. It's okay. Nggak, nggak. Sharing, It's sharing okay, is it's okay. Nggak, nggak. salah lagi. Aku tuh belakangan banyak salahnya. Piknik. Besok sharing, ya sayang ya. Nggak, besok nggak ada acara apa-apa kita. Lalu ini buat lo. Apa? Jadi ini kiriman dari geng duet buat lo 1 kotak. Ini punya gue udah gue Oh, buka. Ini adalah brand usaha suaminya. uh-uh. Mereknya Mela to Sleep. Ashwagandha. It comes with a letter. Oh. Ah, Hari, kenapa lagi kok? bentar. Gue ditinggal. Dear Cynthia, thank you so much. Kamu kalah. Padahal beli sendiri. Kesian jatuhnya, say. Lu tadi siapa? Joyce. Joyce. Terus udah gitu siapa lagi tadi yang baru lagi? Belum gue Yang bacain. nggak apa-apa. Yang Ashwagandha siapa namanya aja namanya? Namanya siapa? Mela to Sleep. Oke. Hello. Melayu. Thank you so much. Beli sendiri. Dear Kak Dave dan Kak Iwan. Sebentar. Tadi siapa lagi namanya? Giovanni. Giovanni. Halo Giordano. Thank you so much. Giordano, maju dong Lumayan nih. Itu belum boleh dikasih lihat loh ke orang. Allahu Akbar, belum. Itu masih confidential. Lu kalau di WhatsApp nggak pernah dibaca ya gue. Heran. Koordinasi tim tuh lu nggak baca ya? Gila banget. Oke. As your regular listener to your podcast, aku jadi tahu Kak D beberapa kali kurang tidur. Dan Kak Iwet juga suka anxious. Jadi, halo! Jadi, dengan penuh sayang, aku kirimkan Mela Ashwagandha, usaha suamiku. Sudah BPOM, halal, dijamin aman. Semoga bisa membantu Kak Dave dan Kak Iwet lebih tenang, istirahat lebih nyenyak. Bisa dicek di gram kita. Oh, Mela Sleep. Aku kirimkan 3 botol buat Mbak Wati, karena rasanya duet with selalu indah. Kalau kalian bertiga, sehat, segar, dan bahagia. Thank you for accompanying me and geng duet dengan tawa, cerita, dan ketulusan. Love dari DR tuh dokter ya? Oh, Dari. Dari Giovanni. Dokter. Dokter Giovanni. Nggak mau kalah. Kopi curah. Lu mana pernah sih minum kopi curah, say? Bo, ini pemberian Dari Tom. dari Tom. Ternyata Tom baru merefill. Kenapa dia bisa punya kopi curah? Kenapa? Jadi, dia itu ada regular visit ke sebuah hotel di Singapura. Di hotel tersebut selalu disediakan kopi sama Oh. teh. Nah, terus sama dia tiap hari diambilin tuh kopi sama teh. Di refill, diambil aja sama dia, dibawa pulang, dibagi-bagi. Gue salah satu yang kebagian. Jadi itu kopi-kopi boleh get man ya? Getman, benar. By the way, udah nih pemberiannya. Terima kasih banyak Cynthia. Itu kan beli. Ya pingin aja ada yang bisa di unboxing. Bo, kita tuh kacau banget loh. Maksud lo? Kita itu kayaknya gue nggak tahu ya, apa kita terlalu self-centered, apa kita terlalu fokus sama diri kita untuk mengingat materi, atau kita memang sendablak itu aja. Maksud lo? Lo nggak perhatiin ya KD pakai baju apa di duet with? Blazer? Sama tank Iya. top? Iya, lo tahu nggak itu blazernya apa? Langfang?
Bukan. Apa? Schiaparelli. Gue itu pas dia duduk masuk, gue ngeliat gini. Dia tuh kan Mahal sibuk nih. begini. Gak ada Iya. yang ngeh kita berdua. Gue tuh gini, jaketnya mahal nih gitu. Tapi gue ngeliat ini kayaknya satu size terlalu gede nih, kayaknya dia kurus gitu Enggak. kan. Makanya gue cuma Emang komentar, gitu. Mimi langsing banget sekarang, gue gitu. Ya, Kalau bisa tiba-tiba, karena lo nonton YouTube-nya di gue Duet Wave, nonton. terus gue Iya. gini, ini jaket apa gitu. Mm-mm. Terus karena gini, dia kok sibuk banget sama tuh kancing, ribet banget sama tuh kancing. Gue perhatiin, shit, it's a sign. Schiaparelli. Schiaparelli. Nggak ada merek itu di Indonesia. Ya, Bo, dia gimana ngomongnya? Ya, gue baru ngeh pas gue lihat, anjir jaketnya Schiaparelli. Gitu. Itu lu nonton pas lagi nge-review podcast kita sendiri. Iya kan, lu kadang-kadang gitu kan. Jadi lu baru Iya. tonton tuh sambil lu selesai siaran, lu siap-siap mandi. Gue nonton ulang tuh selalu gitu kan. Terus gue perhatiin gitu baru masuk. Oke, blazer putih. Kenapa dia ribet banget sama kancingnya? Ya, lain kali lebih aware ya kak ya. You talk to yourself, ah? Ya justru karena gue tahu gue suka terlalu gitu. Tolong dong bantu temennya gitu. Oke. Kangen ya syuting podcast? Udah mau bilang gitu gitu. aja. Kangen banget. Kangen ya. Iya nih. Ya, kita jalanin aja pelan-pelan ya. Ingat kemarin kata content creator Cimori ya, yang dia bilang katanya, lihat hal-hal yang kecil itu gitu ya. Rasakan hal-hal yang kecil. Ya dirasain. Charmy, namanya Charmy. Nah, gue mau bahas itu. Bukan Cimori namanya ya, Charmy. Charmy. It's content Oke. creator from America Serikat ya. Oke. Iya, kan kemarin tuh kepotong ya gitu. In the busyness of your day, sometimes all we need to do adalah bikin aktivitas-aktivitas kecil yang membuat hati kita tuh berlonjak riang gembira gitu. Iya nggak sih? Kayak menunggu datangnya telepon dari orang yang lo harapkan, Suka. yang lo suka, Sayang. sayang. Mungkin bukan harap ya, tapi yang lo arep-arepin ya. Ya. Terus udah Ya. gitu. Gitu kan, melihat namanya muncul di layar di tengah-tengah hari sibuk lo, itu tuh little things yang gitu, ya nggak sih? Atau midday surprises yang ngajakin makan, ketemu, entah bisa teman, entah bisa teman lo yang bilang kangen deh, gitu. Bisa gitu, ya kan? Udah ngomong Gitu. kangen dia. Bukan. Oh bukan. Dia nanya. Gue yang ngomong kangen kalau dia. Ya. Terus udah gitu. Tanya dong kalau gue jawab kangen, kalau gue bilang kangen deh gitu, dia jawabnya apa? Oke, kangen deh. Jawabnya apa? Oh, Boleh nanya nggak? Boleh nanya. Banyak pertanyaan ya hari ini ya. Loh, kan KitKat. Oh iya. Iya kan? Nanyanya gini. Nanyanya itu adalah sebentar 1, 2, 3. Oke, udah berapa kali ngomong kangen? Gue. Lu. Sering nih kayaknya. Nanya lagi boleh ya, KitKat nih, KitKat. Boleh. Lo ngomong kangennya itu Berdebu bener-bener ya? Nanya kangennya bener-bener kangen atau pengen ngetes aja nih orang sebenarnya gimana sih sama gue? Yang mana sebenarnya? Nah, gue tuh nggak pernah ngetes atau play games atau apa tuh namanya bahasanya tuh apa ya? Mancing. Iya. Atau yang ngetes lah atau apalah gitu ya. Nggak mampu bawa otak gue untuk mikir-mikir begituan, Nek. Gue tuh kan lo seperti lihat gue tuh emosional kan.
Jadi Iya. it's purely apa yang keluar itu biasanya adalah apa yang bersitan Lu emosi gue aja. rasakan. Oh, oke. Mm-mm. Oke. Good kalau gitu. Dan gue belajar untuk nggak pernah memendam. Bagus. Gue kalau Bagus. kalau kangen tuh gue ngomong, even to my friends, even to my nephew and niece, Mm-mm. ya nggak pernah membalas juga. Kecuali yang cowok. Gue ngomong gitu, aku kangen. Oh, sini peluk. Dia gitu. Oh, Oh, lu udah oh. seneng dibilang gitu. Sini peluk gitu lu udah seneng. Iya, Oh, lucu ya. lucu, lucu. Terus atau small things yang membuat hari kita tuh yang tadinya berat dan membosankan jadi menyenangkan. Pergi menikmati makanan yang kita suka. Hmm. Itu kan small things yang membuat hari kita menyenangkan ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya apa enggak? Atau Iya. mungkin di tengah hari lu lagi sebel gitu, lu kirim, ada baju lucu nih, lu kirim ke dia, cocok gak sih buat gue ini? Hmm. Terus lu WhatsApp temen lu, boleh minta nomor WhatsAppnya Odette gak sih? Kalau lo kan cuma cecer ya, mau beli apa nih kak? Kirim-kirim kali pengen lihat beli apa. Gitu ya. Kagak beli juga Mali. Nah kata Odette gini, nanya mulu deh Mas Iwet, belanja dong. Aku jawabnya gini ke Odette. Coba. Reka adegan. Coba. Nanya mulu deh gitu coba. Nanya melulu deh Mas Iwet. Aku tuh kalau beli nggak usah bilang kamu. Nanti tinggal kamu lihat aja laporannya ada nama aku. Iya. Terus lu ngapain minta nomor teleponnya Odette? Ya urusan gua. Oh. Ya kan gue ini kan control freak. Terus gue mau nanya, nih, bicara mengenai, kan biasanya makanan itu juga hal yang bisa memberikan pleasure ya, Iya. di dalam Iya. keseharian kita. Ada yang nanya Odette-nya Sabto. Iya. Iya, Odette Sabto. Iwat nanya Terus? mulu tiap kali naksir bajunya Sabto nanya lagi, Nek, boleh minta nomornya Odette? Boleh. Lu kayaknya nanya tuh udah kayak gue ngomong kangen ya. Bo, itu sama ternyata Odette kayak Nanya Gaby. mulu. Uh-uh. Ya, sama kayak Gaby keadaannya. Pas gua message udah ada namanya. Kan lu mah memang memang betul. Lanjut. Comfort food lo kalau lagi hari Low. terasa lagi low gitu, lo lagi butuh penghiburan perut, Mm-mm. apa? Ada dua. Semua makanan kuah-kuahan, Aduh, terutama sup ayam bening, Ah. pakai wortel, pakai kentang. Ayamnya tuh yang ayam potongan gitu, bukan yang chop gitu. Jadi ayam sayap dibagi dua. Ada sayapnya, ada yang drumsticknya. Terus ditaburin seledri alus sama lada. Udah dicampur pakai nasi putih. Best. Itu langsung tenang lahir batin jiwa raga gua. aduh, lo sama gue tuh sama di hal itu ya, Wet? Sama. Iya. Suka Tapi yang makanan bumbunya, iya, bumbunya bawang putih aja sama dikasih pala sedikit. Palanya Itu, pala wija kan, bukan pala lo jauh kan? Pala lu peang. Pala lo jauh. Hai Bonju, Muke lu. pala lo jauh. Muke lu. Pala lo jauh begitu. Muke lu. Kalau lu apa? Oh, sama satu lagi kan tadi bilang gue bilang dua. Nasi putih, met ceplok telur. Lahir batin tenang tuh gue. Gue, Li baru mau Meni- nanya. Iya. Lo apa? manajer gue tahu banget. Gue tuh suka soto. Oh, iya bener. Soto juga gue boleh. Kuah-kuahan pokoknya. Gue tuh suka soto, Wet. Iya, sama. Kita ketemu tuh di situ tuh, soto tuh. Iya. Iya. Jadi kalau ada orang yang bisa mengerti, oke, gue suka soto. Itu tuh, soto. Martabak pecenongan gimana? Soto dulu boleh kita bahas ya. Aku pengen tahu. Soto apa yang paling lo suka? Coba sekarang. Oke, soto itu jagoan gue tuh ada 3 on top of my list. 1.
Soto Kudus Blok M. Oh Tuhan, yang di Wijaya. Met tempe kering. Mm-mm. Ya. Aduh, enak banget. Kerupuknya gendar. Aduh, kalau gue sukanya kerupuk udang, Web. Ah, nggak masalah. Yang penting sotonya sama. Ya. Dan sotonya itu campur ya, dicampur di Iya, dalam mangkoknya sama itu. nasinya. Iya. Iya. Udah gitu kan dia banyak perhiasannya tuh ya, dipajang-pajang di kaca. Teman-temannya itu loh, Soto dan kawan-kawan, DKK. Kondimen. Kondimen, iya kan? Iya kan? Nah, kan gue tuh kalau dari kondimennya lu sukanya apa? Tempe goreng. Aduh, kalau sama si gue benci deh. Iya. Gue tuh suka on top of my list tempe goreng. Tempe goreng nggak ada. Gue tempe bacem, tahu bacem, perkedel. Perkedel oke, tahu bacem, tempe bacem enggak. Gue nggak terlalu suka manis kan. Gue itu, Iya. soto. Aduh. Soto gue sama sama lo. Gue sama. Terus Nomor 2, soto. Soto nomor 2 apa? soto nomor 2. Sebentar. Sambelnya apa kalau di soto Kudus Blok M? Ada 2 jenis sambel. Ada 2 jenis sambel. Sambal yang udah dicampur pakai kecap dong. Sama. Oh my God. Sama banget. Udah gitu. Iya. Best. Dan gue lemah tuh kalau udah yang misalnya teman makan gue udah makan sama gue sekali, terus besokannya pas pergi makan udah nggak pakai nanya, tapi gue udah dibawain tuh kondimennya nggak pakai nanya. Beda. Fokus kepada makanan yang nggak usah pakai bawa-bawa orang lain di sini, karena kebahagiaan itu asalnya dari diri sendiri. Oke. Ya. Lalu Nomor 2, urutan kedua, soto. soto, Lama loh. gue lupa ya namanya apa. Apa? Yang Lamongan ya, Pak Sadi di depan Medik Pro. Tahu. Soto Pak Sadi itu bukan soto Madura ya itu ya? Soto Pak Lamongan. Sadi namanya. Kayaknya soto Madura deh, daging kan? Nggak, gue yang ayam. Oh lo ya ayam. Gue nggak suka daging. ini soto gue oke. Lu pernah cobain ini nggak? Soto Lamongan. Bukan. SBB, bukan, sorry, baru balas. Soto SBB. Soto Bangkong banget. Soto Bangkong. Bukan. Soto Boyolali. Oh, belum. Soto bening Boyolali. Di mana? Soto seger Boyolali. Di mana? Banyak. SSB. Itu sotonya bening, ya. Terus dicampur nasi juga, pakai ayam. Itu kondimennya melimpah ruah. Aduh, soto seger Boyolali, so good. Di Ben Hill ada, di Lebak Bulus ada. SSB, soto seger Boyolali. Aduh, best. Katanya paling enak di Pejompongan tuh si SSB itu. Bener. Nggak Gue pernah sepi lihat tempatnya. sama Mbak Wati Aduh. pas lihat pelangnya Aduh, SSB. enak banget. Enak banget. Ih, Ya. aduh. Ya, anget-anget gini ya. Mm-mm. Terus di 3 gue tuh adalah, nah gue paling sering sama Mbak Wati nih, soto kok Batak sih, soto Padang. Oh, di mana soto Padangnya? Di sebelah Dokter Devi atau di jalanan itu, Ahmad Dahlan. Soto Lama. Mangkuto Dewo. Oh, Mangkuto Dewo. Iya. Gue kan orang Padang ya, tapi gue nggak terlalu suka soto Padang. Oh gitu. Terlalu bumbu menurut gue. Oh, I love it. Aduh. I love it. Satu-satunya yang bikin gue suka soto Padang itu kriuk-kriuk parunya. Nah, gue tuh sebenarnya nggak suka paru. Manajer gue demen paru. Jadi kadang-kadang gue suka minta. Nah, kalau dia crispy, gue suka. Aduh. Sama kerupuk yang pink menor itu kan ya. Terus dia harus dikucurutin pakai jeruk nipis. Aduh, terus sambalnya merah gitu Iya. ya. Lu tumplekin ke di dalam campuran sotonya. Terus kuahnya melebar ke dia punya pinggan gitu ya. Aduh. Nah, sebelnya dia nggak ada tempe goreng. Gue sebel. Nggak ada, tapi makannya jangan pakai nasi, tapi lo pakai perkedel kentangnya, lo ancurin. Aduh, yes, perkedel kentangnya Best. kayaknya it comes with the soto. Kalau Iya. berarti sukanya pakai ketupat.
Ketupat juga enak. Aduh, best. Iya, iya, Soto. iya, soto. Heeh. Aduh, soto. Aduh. Kita tuh waktu ke Jogja, mudah-mudahan ada kesempatan lagi ke Jogja ya kita Iya, ya. iya. Mudah-mudahan ya. Ya masalahnya kita kerja sih ya kalau ke Jogja ya. Emang harus itu jalan-jalan tuh memang harusnya. Jogja Iya. tuh sotonya banyak sekali yang enak loh. Iya, sebenarnya waktu soto yang lu ajak gue makan di Jogja tuh gue happy, rasanya happy. Cuman gue tuh punya problem, Wet, kalau gue makan di restoran, gue lihat dapurnya, dapur kotornya. Gue tuh punya masalah, jadi gue langsung akan, Oh, gitu. justru sebenarnya seninya di situ. Iya, Kadi dapur, Piro. Dan dapur yang hampir basah, semua, tempat cuci-cuci gitu. iya, hampir semua soto di Jogja itu begitu dapurnya kelihatan. Ya atau ya gue nggak bisa lihat lah. Ini kan begitu masuk gitu. Aduh, I cannot. Ada soto Kadipiro, terus ada soto Kemangi. Aduh, soto Kemangi best. Aduh, Soto Kemangi di mana? dicampurin di Jogja. Jogja, dicampurin ditaburin daun kemangi dalam sotonya. Aduh, enak banget Aduh. segernya Tuhan. Oke. Kalau di Jakarta, sebenarnya ada satu lagi juga cadangan gue, soto yang gue suka, karena it's dear and near to my heart. Dulu kan gue tinggal di Salatiga ya. Itu tuh dulu soto ini tuh cuman ada di Semarang. Jadi tiap kali kita trip ke Semarang, pilihan makannya, siang makan Pizza Hut. Kesian ya, Bu, karena Pizza Hut cuman ada di Semarang. Malamnya kita makan soto bangkong. Iya, soto Bangkong. Soto Bangkong kalau di Semarang yang paling gue inget yang di dekat Kelenteng. Nah, gue nggak tahu di mana, pokoknya Iya, soto bangkong. iya tahu gue soto Bangkong juga enak. Di dekat kantor kita, di dekat kantor gue di Daan Mogot, itu ada soto juga enak, soto Lamongan. Langsung diralat ya, nggak boleh banget gue berasa gue punya itu kantor juga. Walaupun gue nggak dibeliin mobil sama tuh kantor, bilang ke kita dong. Ya gue takut, gue soalnya gini, gue bilang komisaris, lo nggak suka. Gue mau bilang kita, ntar lo bilang, ih kantor lo kali bukan kantor gue, salah lagi gue. Oke, kantor kita, ya. Mengada-ngada jabatannya. Di dekat kantor kita. Ih, lo tertulis ada hitam di atas putih. Di dekat kantor kita ada soto Lamongan, dia punya ayam kampung. Aduh, Ya, si ayam itu tapi tuh kayak semi utuh tapi dagingnya udah merepel gitu. Aduh, enaknya. Jadi kayaknya tuh dia emang rebusan kaldunya gitu loh. Jadi emang dagingnya tuh udah copot-copot. Aduh, enak sekali David. bening berarti, bening. Bening. Aduh. Enak banget. Sebenarnya yang gue juga suka, Iwet, adalah soto Bandung. Lo tau kan kalau soto Bandung itu pakai lobak, lobak putih. Iya. Pakai kacang kedelai. Iya, enak itu juga. Itu, tapi gue nggak tahu di Jakarta belinya di mana. Iya sih, bener. Susah. Aduh, enak. Di Bogor juga gue nggak tahu sih belinya di mana. Di Bogor angin ribut. PT? Kayak film Dono ya. Komisaris PT Angin Ribut. Kan lagunya Benyamin gitu. Di Bogor angin ribut. Kan gitu lagunya. Iya, aduh enak tuh. Tapi itu, comfort food adalah kuah-kuahan. The best. Oke. Emang lu hidangan soto yang lu cari di restoran dong? Jangan kalau bikin gua nggak bisa. Kita nggak bikin, kita Lu cari di di mana? restoran. Lu di mana? Siapa gue? Gue. Ya kan Heeh. tadi udah gue sebut, soto Oh, seger iya. Boyolali Oh, sama iya. Blok M, soto Kudus iya. Blok M. Iya. Si Cabi tuh sampai udah tahu tuh kalau gue udah rungsing gitu ya, dulu zaman kantor gue masih di Cilandak. Kalau gue rungsing, yuk makan soto yuk ya kan, pulangnya lewat situ. Yuk makan soto yuk, hei gitu. Happy gue langsung. Tapi gue nggak suka soto daging sama soto jeroan. Gue nggak suka. Gue juga enggak. Gue daging masih, jeroan gue enggak. Gue nggak makan soto jeroan. Gua Ada nggak suka. soto best. Aduh. Ada yang komentar gini, ini 30 menit ngomongin soto. Kenapa kita jadi ngomongin soto? Karena it's the little things in life yang bisa membuat hari kita berwarna saat kita lagi merasa kelelahan dengan jadwal dan kehidupan. Food. Bener. Kenapa alis lo? Enggak, tiba-tiba sakit di sini.
Are you okay? I'm okay. Lu terpapar sama kontennya Shanti nggak? Cantik Okasih. Iya. Oh kasih, jangan kau buat aku merindu. Shanti Menunggu. bikin konten. Iya, menunggu. Shanti bikin konten yang ternyata blew up the internet. What happened Aya naon? Dia cerita tentang manifestingnya dia. Jadi dia tuh ternyata punya jurnal, punya sebuah buku jurnal gitu. Bukunya simpel banget, kayak buku tulis biasa gitu, tau nggak lo? Jadi dia menulis semua yang dia inginkan dalam hidup. Iya, namanya jurnal, Wet. Emang harus ditulis. Kalau jurnal diliatin aja nggak kejadian apa-apa. Boleh nggak jangan komen dulu, gue cerita dulu. Oke? Terus di jurnal itu tuh dia menulis banyak hal, termasuk adalah manifestnya dia mengenai ketika dia balik ke Indonesia, dia tidak mau hanya begitu saja. Dia sudah membayangkan bahwa dia akan kembali ke panggung besar. Dia sudah membayangkan bahwa dia akan bernyanyi lagi seperti sebelum dia pindah dari Indonesia. Dan dia sudah membayangkan bahwa masanya dia belum lewat. Gitu ya. Dia tulis itu. Kontennya berderai air mata. Ya. Lu kirim gue dong kalau ngelihat konten begitu tuh. Oh iya, pengen nangis bareng ya, pengen nangis bareng. Iya, ntar gue kirim. Terus bener titik emut, kalau di film Ratu-Ratu Queens dia titik emut. Terus abis itu Nanti boleh tuh diundang ke duet tweet ya. tapi dia dari Bali, Nek. Nanti mesti kita ongkosin pesawat. Ini podcast urusan dia mau pergi mana dari Bali, dia mau ngesot, dia mau terbang, dia mau catwalk pakai boots-bootsnya dia, suka-suka dia, say. Oh ya, oke. Lanjut lagi. Terus udah gitu, udah nangis gitu kan. Aku tuh pakai bahasa Inggris. Kayaknya dia kalau sedih pakai bahasa Inggris, ya. Oh, ya benar. Internasional. Kalau lagi bercanda bahasa Sunda. Iya benar. Terus udah gitu dia bilang, gue memanifest itu, cuman gue nggak nyangka kalau waktunya sekarang. So dia kembali ke panggung besar di Synchronize Fest. Synchronize Fest tuh ada kemarin festival yang di JI Expo gede banget gitu. Gue tahu. Jadi, kemarin gue ngobrol sama Juwita Bahar, dia juga baru nyanyi di Synchronize. Betul. Nah, di Synchronize itu dia nyanyi di panggung Centil Era. Oh, jadi dia rupa-rupa panggung ya? Rupa-rupa panggung, kan festival kan, jadi banyak panggung gitu. Nah, terus di panggung Centil Era itu dia bener, gue tuh udah memimpikan ini nyanyi di panggung besar dengan crowd yang begitu banyak. Terus kejadian gitu. Terus gue cuman gini, iya ya. Manifest itu memang penting gitu. Dan dia bilang di situ dalam konten itu bahwa gue betul-betul mengimani manifest tersebut, mimpi tersebut, keinginan tersebut. Bahkan gue bayangkan visualnya. Penuh banget, Bo. Penontonnya. Iya. Terus kelihatan gitu ya kan, abis itu ada konten yang pas dia lagi nyanyi, kelihatan sekali bahwa dia terharu. Karena begitu dia masuk kan lagu yang pertama Okasih kayaknya kalau nggak salah. Itu orang baru intro aja udah pada nyanyi. Gue tahu sih rasanya itu kayak anjrit. Orang masih inget gitu. Untuk menggambarkan itu ya rasanya kayak apa ya? Pasti perasaannya kalau gue boleh ikut menggambarkan, it's like coming home. Yes. Lo tau gak sih rasanya lo pergi traveling lama? Yes. That first few moments ketika lo pulang ke rumah, that sense of security, that sense of familiarity, that sense of comfort yang lo dapatkan ketika lo menghirup dan melihat tataan rumah lo yang begitu nyaman dan dekat di mata lo. That's it. That's the feeling. Yes, true. Itu bener banget. Dan gue tahu ya, untuk setiap penampil, menurut gue upah terbesar itu adalah yaitu tadi, ketika crowd lo memberikan respon terhadap apa yang lo sampaikan di panggung. Bener gak sih?
Kayaknya sih, ya betul, itu betul. Ya. Kayaknya sih sebetulnya reward terbesar di dalam hidup tuh Hmm. memang begitu deh, Iwet. Ketika Hmm. kita mendapatkan eh titik apa tadi kalimat lo, cuy? Gue udah lupa lagi juga sih. Ketika lo mendapatkan respon dari Respon. aksi yang lo kasih. Iya, ada aksi reaksi gitu ya. Iya, lo mendapatkan reaksi dari aksi yang lo berikan. Iya. Iya, bener. Itu lo merasa usaha lo tuh tidak sia-sia gitu. Bener. Bener. Iya, bener. Gue Bener. kemarin lihat tebak tokoh gitu. Itu kayaknya nyanyi di situ juga. Gue nggak tahu panggung apa. Tapi begitu dia lagi pegang mic gitu ke atas, Hmm. ini yang ngambil kayaknya dari kacamata penonton. Tepuk tangannya, Hmm. donat, donat, donat. Bingkai bambu. Iya. Tapi gue juga sangat menghargai sekali sih panitianya sih. Mereka memberikan kesempatan dan panggung kepada teman-teman itu gitu. Maksud gue kayak wow, keren. Karena it means a lot. It means a lot. Ya. Ngomongin manifest lagi, ini juga cerita gue. Aduh, Ya, jadi emang benar ya bahwasanya ketika kita menyampaikan keinginan kita, waktunya tuh tidak tentu dan semua itu ada di waktunya Tuhan. Lu setuju dong? Ya, bisa sekarang, bisa besok, bisa kemarin, bisa tahun depan, bisa kapanpun. Gue tuh lagi mencari kontak kemarin-kemarin ini. Bahkan bukan kontak lagi, connection kepada satu orang bintang besar internasional. wow, lu punya connection sama bintang Ya. besar internasional. Gue lagi mencari connection kepada satu orang bintang internasional spesifik sekali. Itu tugasnya kira-kira udah seminggu yang lalu lah gitu. Terus gue gini, anjrit nih nyari kemana? Karena kebetulan si bintang internasional ini lagi di Jakarta, lagi di Indonesia. Oke. I need to connect to this person gitu. Gimana pun caranya gue harus connect sama dia. Terus gue mencari cara lah untuk bisa connect ke dia. Gue cari koneksi ke sini ke situ segala macam supaya gue bisa ketemu sama dia dan ngobrol. Lalu kemudian sampai di satu titik jalannya ketutup semua, nggak bisa. Sampai gue gini, gue ngecek ke airport kapan dia pulang. Gue mau cegat di lounge, gitu. Nggak bisa dong, itu nggak akan kebuka manifest penumpang gitu kan. Kenapa lo ketawa? Becky komentar, gue lagi cari kontak orang BPN, orang IKEA, sama orang PLN. BPN apa sih? Badan Pertanahan Nasional. M, Oh, ada apa? Tuan Tanah. Oh iya, benar juga. Nanti bisa diobrolin Kabek. Oh, lu punya? Lah, BPN. Problem tanah. Iya. Lo lupa. Wajah-wajah problem tanah kayak lo. Ya. Belum tuan tanah, tapi ada problem tanah. Ya. Terus abis itu, gue udah hampir kayak anjrit, gimana caranya nih kok nggak dapat. Sampai singkat cerita, gue nanya sama temen gue, temen lo yang kerja di perusahaan itu tuh kemarin begini ya. Terus dia bilang, iya, gitu ya. Terus gue bilang, can you connect me to her? Gue bilang gitu, sure. Di-connect ke dia, terus langsung gue WhatsApp, gue ngobrol, gue kasih tau kebutuhan gue, di-connect. Kemarin gue ketemu, Bo. What? Yes, kemarin gue ketemu. Sama Mariah Carey? Bukan, gue cuma bilang bintang internasional, kita nggak perlu sebut siapa beliau. Ibu Bryson? Anjir, Ibu Bryson. Ketemu, Bo. Nggak usah. Cuma poinnya adalah gini. Balik lagi gitu bahwa lo tulis itu, lo pikirin, lo imani, kejadian, Bo. Meeting gue sama orang itu. Apa rasanya ketika you met her? Bukan her, bukan him.
Nggak bisa masuk jebakan, geng. Apa rasanya when you met it? Rasanya gini, gue karena gini, balik lagi kan, ini bukan masalah bahwa gue butuh apa namanya, kayak mau jumpa fans atau apa gitu Iya, ya. iya, iya. Bener-bener, Tapi kan iya lo kan? mendapatkan apa yang lo Oke. mau. Nah itu dia, perasaan itunya yang gue gini, Tuhan baik ya. Itu yang gue rasain pertama kali. Tuhan baik ya. Tuhan baik sekali loh. Tuhan baik sekali loh. Bener-bener kayak, wah sih. Seminggu gue nyari, bener-bener kayak it was on the top of my mind. Every day, every second, itu cuman itu yang gue pikirin. Ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Ketemu loh. Mau dibungkus batik sama gue. Gila nggak, Bo? Itu mungkin yang disebut sebagai divine intervention. Yes. Yes. Dan gue sadar juga bahwa itu nggak akan kejadian kalau gue tidak berusaha, satu. Yang kedua adalah kalau Tuhan tidak mengizinkan. Siapapun itu orangnya, siapapun itu yang kemudian menjadi jembatannya ya untuk bisa ketemu sama orang yang gue cari itu. Gila loh. Dan itu benar-benar kayak, oke, dia ready nih mas untuk ketemu jam segini ya di sini. Terus ya udah, oke, langsung jumpa kemarin. Gelo ya. Makanya kan gue tanya gitu ya, apa rasanya ketika peristiwa itu terjadi? Kayak ketika event sesuatu yang lo manifesting dan terjadi di depan lo, unfolding right in front of your eyes, apa rasanya? Yes. Itu yang gue tanya. Iya. Itu kan sama kayak that simple. Kalau gue tuh melihat memang nggak pernah yang grande sih, Iwat. Tapi kan gue juga belakangan suka bilang sama lo ya, kira Tuhan tuh baik banget ya. Semua bahkan hal, lo kebayang nggak? Hal yang kecil-kecil aja, dia bukakan jalan dan kejadian. Apalagi yang gede. Jadi gue melihatnya kalau yang gede belum kejadian, berarti emang belum waktunya. Contoh gitu. Kayak waktu kita pergi nonton fashion show-nya Jan Sober. Kan sehari sebelumnya, maaf kalau mengulang, sehari sebelumnya, Gaby kan udah bilang, ayo dong kapan nama Kak Iwet gitu kan. Terus gue bilang sama Iwet, gue gak enak loh sama si Gaby. Kapan nih kita mau mampir ke Lelabo atau Tom Ford? Sekarang aja. Terus gue gini ke Iwet, sepas di MRT gue gini, harusnya sekarang ya gue colek. Mumpung si Iwet ada di Plaza Indonesia, kan rese jadwalnya dia. Terus, should I contact Gaby? Tapi gue harus tanya dulu si Iwet mau apa enggak. Ntar gue udah contact Gaby, Iwetnya gak bisa. Gue tuh hanya berkata gitu dalam hati loh. Gue terus ketemu lo, gue gini, Wet, yuk jadiin yuk ketemu Gaby. Terus Iwet, sekarang aja. Gue belum kontak Gaby-nya. Ya udah, kita ke buting aja sendiri. Nggak gitu mainnya. Kan gue sempat bilang gitu kan sama lo. Iya. Ya kan? Terus Iya. ya udah, kan gue gini, kapan ya? Lu diem. Iya. Gue tahu kalau lu ditanyain kapan ya lu diem, lu bingung kan? Iya. Abis nonton fashion show, orangnya ada di depan kita, Bo. Iya. Apa itu kalau bukan divine intervention? Correct. Itu yang kemudian kejadian-kejadian itu membuat kita semakin percaya gitu dengan adanya divine itu. Ya. Ya gak sih? Kayak kemarin gue ngobrol sama, bukan ngobrol selewatan lah gitu. Gue nanya gitu ya, ada kasus selebriti, terus gue nanya sama salah satu partner kerja gue. Gue gini, Bo, sorry, what happened sih to this guy? Gue bilang gitu. Bukannya dulu dia terkenal sekali ya? Gue bilang gitu. Gue tuh kan udah lama nih gak main dunia entertainment komersial seperti ini. What happened sih to him? Ya simply don't make it aja kak gitu. Saat perubahan dunia shifting ke digital, dia gak make it gitu. Terus dia bilang gini, nggak kak, seperti yang gue bilang sama lo di podcast, nggak banyak loh orang yang akhirnya bisa shift ke dunia digital kayak lo. Jadi sebenarnya apa yang kemampuan lo dan peristiwa bahwa saat ini lo dikenal lagi di dunia digital, itu tuh berkat lo kak. Nggak semua, banyak yang kelindes loh kak. Kelindes. Banyak yang kelindes dan terlambat menyesuaikan diri. Iya. Terus gue gini, oke, iya juga ya. And that for me juga Iwet adalah salah satu bentuk divine intervention gitu. Iya. Bagaimana hidup itu emang keluar masuknya kita di dalam kehidupan itu udah ada yang ngatur. Nah,
Mm-mm. True. True. Cuma tinggal bagaimana caranya lo mendesain hidup lo itu. Mendesain itu dalam artian tadi, lo mau ngapain, lo melakukan apa, lo ingin apa deh. Karena kalau mendesain itu kan kayaknya big dreams, action plan gitu ya kan, kayaknya begitu ya. Tapi kalau lo mimpi aja dulu, lo pingin apa, lo pingin ngapain, ya, lo punya mimpi apa, bener gak sih? Gitu. Coba bicara mimpi. Oke. Ya nggak apa-apa, tempo-tempo namanya di rumah kan ada kegiatan. Ember. Ada yang bilang tadi warungnya Iwet sibuk banget sih. Ya namanya gue di rumah ya ada yang gue kerjain. Ini namanya juga cekokom, ada aja aktivitasnya dia. Kalau gue kan mental-mental pembawa berita, kamera nyala, gue udah postur, ya kan? Oke, mimpi. Saat ini, apalagi sih mimpi yang masih ingin lu kejar? Lo dulu deh. Part itu gue soalnya suka agak bingung jawabnya. Really? Gue ya? Aku tuh gak muluk-muluk loh mimpinya. Syuting podcast lagi aja. Aku udah happy banget loh. Mimpi aku itu aja. Tin, lu kenal orang BPN? Tahu kenapa? Dia bisa bantuin ngurus tanah girik kayak gue nggak? Kebetulan sulit. Tanah girik lo soalnya Fata Morgana. Gini ya, udahlah itu tanah girik, tanahnya Fata Morgana. Lah gimana mau diurus, Mali? Lu kagak bisa nunjukin fisik itu tanah ada di mana. Ada di sini, Pak. Di sini. Oke, mimpi. Silakan. Rekan Adolf. Sejujurnya, Iwet, gue tuh 3 tahun belakangan ini tuh udah nggak punya mimpi loh. Nah, lanjut. Terus? Udah nggak punya mimpi grande, apalagi yang gue tuju dalam hidup gue. Terus? Gue tuh mungkin hanya berusaha melihat dari mimpi-mimpi gue yang lampau, ada nggak ya yang masih gue inginkan? Jujur ya. Aku nggak tahu ini benar apa enggak, sehat apa enggak. Kayak contoh, waktu lu ngajak hari pertama kita syuting podcast Duet With, itu kan kita tuh on a cloud 9. Iya kan? Happy banget tuh. Gue iya kan, maksudnya kita lagi ngurus baju pinjam, kita lagi diskusi. Lo ingat gak sih that moment dimana kita makan di 25 hours, duduk sama lo sebelah kanan gue, sebelah kiri, depan gue Mbak Wati. Kita lagi membuka agenda kerja kita. Aduh, ada klien masuk ini. Aduh, besok kita mau syuting podcast perdana nih. Koordinasi sama kru, koordinasi sama ini, sama bintang tamu gitu ya. Dan itu cuma bertiga aja gitu ya. Gue tuh di situ gue berhenti dan gue diam. My God. Split second tuh gue gini, I am living one of my dreams actually. Gue tuh menjalani mimpi yang udah lama banget gue pikir udah nggak akan kejadian gitu. This is the dream. Dan ketika besokannya kita mulai pagi, dandan, syuting, foto, ini, itu. Gue tuh, I pause myself in between. My God, I am actually living one of my dream. Terlepas dari abis itu podcastnya sukses apa enggak, dapat 100 subscriber apa enggak, dapat silver button apa button recycle atau button up apa atau button scarf gitu. Baru mau bilang. Kan kalau konten YouTube gitu ya, silver button, gold button, gue button scarf apa lo gitu. Silver button tuh berapa sih, Bo? 100.000 ya? Lo nanya sama gue. Iya bener juga. Ya udah, guys bantuin dong. Silver button tuh berapa sih, guys? Berapa subscribers? Ya udah lanjut. 100.000 bener. Terus? Gue makan ya, yang batan-batan aja. Button.
Tapi buat gue, that moment ketika gue menjalankan itu pertama, gue gini, oh my God, Iya, I'm living my dream. iya, 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 iya. Nyambung ke situ sedikit boleh ya? Tapi lo percaya bahwa mimpi lo itu kan memang dalam waktunya Tuhan ya? Bener nggak? Gue cuma mikir gini, ini kan sekarang kita lagi break nih syuting, ya. Gue cuman berpikir gini, ini kita lagi diajak sabar dulu, Hmm, ya nggak sih? Supaya kita tahu susahnya kayak apa. hmm. Jadi ketika nanti, amin, dia berlimpah ruah ya, lo akan ngejaganya dengan baik, nggak awur-awuran. Oh, Iya nggak sih? satu lagi ya, boleh nambah nggak sih? Enggak sih, udah habis jatahnya. Oh ya udah deh. Apa? Satu lagi juga momen yang gue I stop. Gue tuh suka begitu ya kan. Gue tuh I cherish every dearest moment in my life gitu. Mm-mm, mm-mm. Yang gue gini, ini juga this is actually is one of my dream yang dulu tuh sempat hadir tapi nggak pernah gue pikir udahlah nggak akan kejadian. Ada satu momen gue dikasih dibikinin intimate gathering gitu sama orang. Mm-mm. Mm-mm. Itu memang yang itu adalah dinner yang memang intimate gathering yang emang gue pengenkan gitu. Mm-mm. Dan I can tell kalau itu tuh dipersiapkan dengan baik, ini tuh dia berusaha memenuhi apa yang gue mau gitu ya. Terus begitu itu udah selesai, ya orangnya bilang, this is my birthday gift for you. Saje. Iya, Resmiin dulu kali. loh sama kayak tadi YouTube, terlepas dari buntutnya apa. Kalau gue kan that moment, gue gini, gue Iya. pernah ada satu masa dalam hidup gue, I want it. Iya. Iya. Dan dulu I let go of it. Gitu. Iya. The point of my stories would be Iya. adalah letting it go. Iya bener. Bener. Mungkin kalau kita bisa nanti ngobrol sama Shanti gitu ya, memang betul dia menulis gitu ya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi I think the moment she let go of the control of the outcome, then the divine, tadi divine apa gue bilang? Intervention. Divine intervention comes to life. Iya bener. 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 Banyak, gue tuh I collect moments like that, Iwan. Kalau lo? Anyway. Apa tuh? Nggak punya momen-momen kayak gitu. Momen apa tuh? Ya udah deh, say. Capek banget ngulang lagi dari awal ya. Oh, Gue kalau ditanya mimpi. Satu-satu dong, Oh, iya. gantian. Ngomong mulu lu. Mau lu dulu apa gue nih? ya udah loh. Gue tuh lagi kena banget sama satu konten. Gak apa-apa deh ya, lewat-lewat dikit deh ya. Belum 1 juta likes juga. Jadi buruan di tag nih guys. Gue tuh lagi gue savein. Lu nggak tahu deh lu terpapar apa nggak? Konten yang bilang gini. Orang tuh memang tidak bisa fokus pada banyak hal. Dalam artian gini. Jangan lo jadi CEO ketika lo lagi membangun keluarga. Jangan. Lo ngerti nggak maksudnya? Karena membangun keluarga itu butuh konsentrasi. Membangun tuh dalam artian satu ya, lo lagi baru menikah, lo lagi menyiapkan rumah, mau punya anak, membesarkan anak. Lo jangan juga lo membangun perusahaan. Itu nggak bisa. Makanya CEO itu biasanya orang-orang yang sudah berumur.
You got my point, ngerti nggak lo? Terus gue gini, nggak tahu ya apakah ini pembenaran diri gue atau enggak. Tapi iya ya, karena ketika lo membangun perusahaan tuh it's also 24/7 gitu. Kepala lo, tenaga lo, perasaan lo tuh semua cuma lo serahkan ke situ. Cuma di situ lo cuma pikirin every day, every moment, yang lo pikirin tuh cuma itu. Ya, gimana lo nyari klien, gimana lo memastikan klien lo happy, gimana, pokoknya semua hal, gimana lo jualan, gimana lo invoicing dan sebagainya. Terus, nah ini nyambung sama mimpi gue. Ini kan ibarat kata adalah yang gue jalankan sekarang is another chance, kesempatan. Bener gak sih, Dave? Gue pernah punya bisnis batik, bangkrut. Ya nggak? Terus gue punya apa lagi tuh? Pernah lah gue bisnis ini, bisnis itu beres semua, tutup semua. Terakhir dulu gue pernah bikin advertising agency, kasus. Ya nggak? Terus abis itu gue kerja di perusahaan besar, gitulah pokoknya. Terus sekarang gue dapat sesuatu nih. Mimpi gue adalah gimana caranya apa yang gue punya ini bisa jadi besar, berhasil, sukses. Makanya kadang-kadang itu tadi, semua pikiran gue tuh gue curahinnya ke situ gitu. Karena ketika lo membangun perusahaan tuh kayak, anjir nih problem kok nggak kelar-kelar ya. Balik lagi ke konten yang tadi gue bilang di awal, ketika lo membangun keluarga kan juga gitu ya, Dave. Problemnya nggak selesai-selesai. Ada aja. Nah gimana caranya? Kita kan bukan manusia super ya, Bo. Lo membangun keluarga, lo membangun perusahaan juga, tapi semuanya bisa berjalan beriringan. Susah, bro. Iya, sebelum gue mau komentar ya, ada yang nanya, kayak ada suara lain. Iya teman-teman, saya kan tinggal di samping masjid, lagi ada pengajian. Gitu ceritanya. Jadi kalau ditanya mimpi gue apa adalah, saat ini yang ada di kepala gue adalah bagaimana, Oke, small step ya, Dave. Small step ya. Karena kalau grand stepnya, grand dreamnya kan macam-macam. Gue melalui 2025 ini PNL-nya atau Profit and Loss Report-nya hijau aja. Profit. Nggak rugi. Itu aja. Gitu. PAL dong harusnya ya kalau Profit and Loss. Iya bisa sih, Dave. Tapi istilah umum PNL sih. Ya udah nggak apa-apa. Nggak tepat itu secara grammar. Iya. Oke, Dave, nggak masalah. Gue cuma mau bilang gini, dari cerita kita mengenai Shanti dan untayan cerita gue tahu I sense it kalau lo mencurahkan tenaga lo untuk bisa mewujudkan mimpi lo ini. But also remind yourself to let go. Gimana maksud lo? Control, the need to control. Kan lo punya keinginan. Kirain suruh nyerah, Kak. No. Maksudnya kan lo outcome-nya adalah agar perusahaan ini sukses. Kadang kan kita gitu ya, Iwet, kita controlling gitu. Caranya harus begini nih gitu. Yang lo pengen kan result-nya. Caranya, cara untuk mendapatkan result tersebut, let it go. Iya. Elsa, baby. Iya. Contoh satu momen yang juga yang buat gue, gitu ya. Ya kan gue orang ini ya menengah ke bawah menengah ya pekerja ya apa itu namanya kelompok pekerja middle class perintis gue belum pernah ke Paris kan, Iwet. Gue cuma lihat-lihat gambar zaman Instagram itu semua influencer di Paris gitu ya. Gue suka kan bagus-bagus tuh kalau mereka foto-foto ya kan. Gue gini, lucu ya gitu ya. Kan Paris kota fashion ya, sebagai nada-nada fashion, pengen lihat gitu ya. Pengen nggak pernah kejadian. One time somebody close and dear to me. Kita kan berencana mau ke London nih rame-rame sama anak-anak. Kita jalan duluan yuk. Kenapa? Gue bilang gitu. 5 hari duluan. Kenapa? Gue bilang gitu. Kita mampir ke Paris. Tapi gue gitu. It's my gift to you. Banyak ya hadiah-hadiah buat lo ya. Makanya gue bilang, gue ini orang yang sangat beruntung, Iwan. Lo nanda hadiah ya ternyata ya. Iya. Oh my god.
Siapa lagi tuh penyandang dana lo? Hah? Aduh deh. Tuh, lu mah gitu kenalin kali. Gue tuh cuman kontak gue tuh orang BPN, orang ini, orang itu. Lu kalau yang, ih, lu mah pelit banget. Penyandang dana kali kenalin kapan-kapan. Lo. Belajarlah dari kehidupan. 3 Apa huruf maksud lo? diulang 2 kali. Anjir. Biarlah para penyantun itu kita simpan rapat-rapat. Tidak perlu diketahui siapa identitasnya. For your information, Jakarta itu banyak sekali tikungan tajam. Jangan kau umbar-umbar. Hai kisanak. Para donatur. Hati-hati. Anjir. Ya Allah. Pantes foto lu di Paris banyak sendirian ya. Gue udah curiga tuh emang ya. Di kota Bro. besar ini guys, kalau ada orang temen lo pergi liburan banyak sendiri, fotonya bagus, lo tanya, lo sama siapa? Sorry gue ralat, bukan sama siapa. Siapa yang bayarin lo gitu. Lo jujur sama gue siapa yang bayarin? Kagak, lu bongkar tuh foto gue. Adin. Aduh. Well, ini midweek. Ini hari Rabu. Tadi ada yang komentar gini, 2 om-om ini lagi galau ya, kayaknya lagi hormon gitu. I don't know ya, mungkin memang betul gitu ya. Kayaknya midweek ini it's not an easy week for us maybe. Semoga it resonate untuk mungkin teman-teman yang juga merasakan what a tough days. Search for those heartfelt memories that serve as a reminder. Hidup lo tuh ada yang ngatur kok. Tinggal bagaimana lo mengimani si pengatur ini. Lo percayain terus sambil lo berusaha gitu. Ya. Yes. Hari ini tuh kita kerja ya katanya jam 1. Menurut lo kenapa rambut gue udah begini pagi-pagi? Oh, ngapain lo usaha banget bayarannya nggak segede gitu, anjay. Kali. Bercanda. Aduh, ntar ada yang tersinggung lagi, salah lagi gue. Bajunya Gue tuh apa? Gue berkaca dari Mimi Kade, dia datang gratis ke Benar. podcast kita aja pakai Iya, jas benar. Schiaparelli. Benar. Baju apa sih? Kasih tahu Bebas. dong. Ini kita Warna. kayak meeting on dibaca, makanya Ikro itu grup WhatsApp. Grupnya yang mana? Ada banyak banget. Yang Buat mana? apa lu tergabung dalam grup WhatsApp lo nggak pernah baca Ikro. Yang mana? Grupnya yang mana? Yang mana? Capek gue malu wet. Tolongin kali, ya Allah. Baju warna apa? Warna apa? Gue sih pakai baju warna putih. Lu putih. Produknya apa wet? Warna produknya apa? Oh ya udah, oke. Putih ya. Lu putih-putih apa putih atasan aja? Odol di mana-mana putih. Kalau dia hitam norit. Ya. Putih harus dikasih warna biar jadi rame gitu. Bibir gue merah karena kan di odolnya strapnya merah. Lu putih-putih apa? Gue tuh Titi DJ, kita janjian putih aja. Nanti begitu nongol, gue pasti ada kejutan. Udah tenang aja, Cin. Lu mah gitu kagak mau bagi-bagi. Gue pinjem dah blazernya KD. Ya, putih kan. Di dia kan oversize, kayaknya di gue pas deh. Lo nasi antar. Lu petit. Jangan lupa ditonton Duet With juga ya guys. Dave Iwet sama Krisdayanti. Oke. Dah cukup hari ini. I'll see you guys tomorrow. Now, Bye-bye. get off your phone and start your life.